yang namanya klub motor itu ya saudara semuanya gitu. Akhirnya kita jadikan namanya Ladies Cantik Yamaha Club Indonesia. Touring Yogyakarta Semarang. Kalau dia mah ya udah dari ya kan senior ya kan. Oh iya Senior. ya. Dilihat dari pantatnya doang ya. Jiro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast. Wow, ramai banget studio Fatek ngopi pasti kali ini karena kita kedatangan ibu-ibu dari paguyuban Lentik Indonesia. Bulu Kita mata, ngocok arisan kan ini ngocok arisan sih. Ceng-ceng. bulu mata nggak sih gitu lentik? Iya harusnya boleh bulu mata Iya, ya. harusnya gini. Belum. Jadi kalau mau pasang bulu mata boleh ya hubungin kami di Lentik Indonesia. Ya. Khusus Cirebon Kota Khusus aja. Cirebon Kota aja. Ada Teh Niken dan Teh Niken. Tira. Hai. Mau nyapa-nyapa dulu nggak? Ya halo warga Cirebon, warga Indonesia, warga dunia dan masa akhirat Dunia lain. dunia lain dong ya. Selamat wayah gini, saya Niken 001 Lentik Indonesia. Terus Saya Tira 002 Lentik Indonesia. Oh, ada nomornya gitu iya, ya? ada nomor registrasi yang berlaku seluruh Indonesia. Jadi berurut. Jadi 01-nya cuma 1, 002 cuma 1 Oh, gitu. disebutin ya? Iya, harus disebutin Kalau- kalau anak kalau klub kenalan, itu penting banget. Bening banget. 007 ada nggak? Saras bukan namanya. Ada ya, 007 ada siapa tapi ini lupa. Harus lihat datanya dulu. 008 ya Saras mah ya? Saras, 007 kan James Bond. Oh, iya. 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 Kalau 003 nomor doang ya. Togel. Pulang pulang. Garingnya mauin. Tapi pasti kali ini kita akan bahas ladies bikers. Tapi serem nggak sih kalau tahu ladies bikers serem nggak? Maksudnya kamu anak motor, bener ya pasti ya motornya. Kamu anak motor bukan, kalau ngelihat kita anak motor itu nggak sih serem nggak sih? Enggak kan sih, ya? enggak. Apa kita danannya kurang serem ya? Gimana kalau Harus kita hitam-hitam. sebelum ditanya kita nanya Nanya dulu. balik ya. Mbaknya siapa ya? Saya siapa ya? Saya siapa ya? Saya di mana? Saya cantik nggak? Gitu ya. nanya gini maksudnya pendapat orang umum iya. tentang Kalau dengerin ladies bikers ladies itu bikers seperti apa? Coba. gitu. Iya, gue pengen tahu. Iya. Sebelum ditanya. Tapi tahu kan ada ladies bikers tahu dong. Iya, Is- sebelum kalau ditanya. Isun mana mau nanggepinnya keren aja. Oh iya gitu. Iya selain malahan. itu, selain itu. Selain Selain itu. itu Ada yang negatifnya nggak? enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah. Enggak. Ya Allah. Ada 5 ribuan nggak? 5 ribuan. 50.000 Oh, 50.000. Ladies bikers. Kesini naik motor. Naik beca, kita kan ladies bikers. Kenapa sih gak dibawa masuk motornya ke sini? Udah, diwakili. Lucu banget. Diwakili ya kan. Meskipun sebenarnya harusnya mereknya bukan ini ya. Enggak apa tapi kan kelihatannya Yang penting sama lah motor ya, lah. mewakili lah ya. Sejak kapan gabung di ladies bikers? Oke, kalau ladies bikers sendiri sebenarnya ini kan baru dibandingin Tira. Kalau Tira duluan sebelum ada Lentik dia memang sudah aktif di motor. Oh, senior berarti. Oh iya, Gue juga. senior ya kan. Kalau nih Kenzi 2013 sudah mulai tertarik dengan yang namanya klub motor karena waktu itu lagi siaran, Niken pegang program komunitas waktu itu kan, program komunitas yang mengharuskan Niken mengundang teman-teman komunitas untuk hadir di situ. Kebetulan Niken ngundang yang skalanya Jawa Barat nih waktu itu dan harus datang ke Bandung untuk menyerahkan langsung suratnya. Enggak sih sebenarnya nggak harus juga sih ya, bisa lewat BBM dulu atau WA gitu ya. WA belum ada ya, BBM lah ya. Tapi karena pengen tahu gitu, saking pengen tahu, sekalian main lah ke sana. Ketika main di sana, ternyata teman-teman motor sana memang welcome banget. Terus cerita sana sini ternyata setelah cerita panjang dikesimpulkan lah bahwa ketika kita kalau misalnya nyasar di satu tempat, keunggulan dari klub motor adalah kalau nyasar di satu tempat kita bisa, walaupun nggak kenal siapa-siapa dan nggak ada saudara di situ, kita bisa hubungin yang terdekat klub motor di situ gitu. Karena meskipun nggak kenal, meskipun nggak ada ikatan saudara sedarah gitu ya, yang namanya klub motor itu ya saudara semuanya gitu. Jadi, seru kuat ya, banget kuat banget gitu. ini ya. Dan dari beberapa organisasi yang sudah pernah Niken ikuti ya, memang klub motor ini yang terlama lah gitu, terbetah gitu Niken ikutan gitu. Sampai sekarang. Ibunya sehat Bu. Mulai kapan itu berarti? Tahun 2013 ya. 2013 maksudnya langsung menganggap positif lah itu ya. Jadi first impression itu, kesan pertama itu langsung senang gitu. Nggak ada ya kayak Eka gitu ngelihatnya. Oh ya gitu. Oke nih gitu. Nggak ada kesan negatif. Terus udah gitu akhirnya kebetulan si yang skala Jawa Barat ini pengen mengembangkan sayap di Cirebon untuk buka naungan di situ.
bukan naungan di situ untuk salah satu merek. Cuman kekurangan klub motor. Harusnya kan 10, itu baru ada berisik. Geser-geser loh ya. Terus gue jadi Ibu, anaknya kenapa dibawa ke sini, Bu? Iya. Dek, kata mama apa? Jangan mainin barang orang. Mau nggak ada. Amanin antara diambil aja. Awas diambil, awas. Jadi tuh karena kekurangan ya, karena cuma ada 9, kita butuh 10 nih. Akhirnya mau nggak mau yuk buat aja lah. Oh, jadi dadakan Gitu. bikin. Iya, dadakan bikin. Jadi dibentuknya tuh karena dadakan ya, Bula. Iya nggak tahu belum. Tapi memang belum tahu namanya apa. Jadi waktu itu karena Nike pakai motor Soul GT, jadi disebutnya Soul GT Riders gitu, Soul GT Riders gitu. Terus deh gitu, udahlah ceritanya terbentuklah si naungan ini kan, si naungan ini akhirnya karena Niken klub motornya belum terbentuk, tapi karena bentuk terima kasih Niken sudah memfasilitasi, dikasihlah jabatan di situ untuk jadi sekretaris di naungan itu di Cirebon. Jadi ya udah, nah dari situ akhirnya yang mau nggak mau kan karena sudah masuk daftar, ya mau nggak mau harus dibentuk. Jadi dari mulai nyari nama nih, dari nama lipstick, lentik. Oh, yang kecewek-cewekan gitu ya Teh. Nyarinya, karena konsepnya kan tadinya memang pengennya nyarinya yang Soul GT semua, cowok cewek masuk semua. Tapi ternyata ada beberapa kendala, akhirnya ya udahlah pas lihat ada kan emang temenan udah lama nih, Niken MC di SPG. Di SPG Niken MC gitu aja kan gitu terus ya kan. Sama dong. Bosen gitu ya. Nah, udah lama dari 2007 kita temenan, 2007 2008-an lah kita temenan. Itu tuh jadi kayak iya ya. Kok gue baru sadar kalau lu juga kan anak motor gitu kan, yang kenalin ke motor kan dia sebenarnya. Terus ngelihat ada lagi satu teman yang juga sama anak motor juga. Terus ngumpul di situ. Ya udah, kenapa kita nggak buat motor klub motornya cewek semua cewek isinya. semua. Tahu jadi nggak ribet sama cowok. Jadi kita nggak malu buat ngomong-ngomong jorok. Ngegibah gitu ya. Kan malu kan kalau ada cowok ya. Iya, cewek Kalau ini banget. cewek-cewek semua kan bisa ngakak bareng, udah nggak pakai jaim gitu kan ya. Oke, tapi belum kepikiran soal kalau cewek dengan cewek itu kalau gabung tuh kan ribut gitu ya. Udah lambe. kepikiran ke situ. Tapi yang terpikir di situ ada seru gitu. Seru kalau cewek-cewek semua gitu kan ya. Kayaknya seru banget. Nah, udah gitu akhirnya terbentuklah kita dengan nama Lentik. Tapi dulu pertama kali terbentuk itu bukan Ladies Cantik Yamaha Club Indonesia gitu, bukan ya. Tapi masih independen, hanya ada di Cirebon gitu. Ladies Cantik Cirebon. bukan Ladies Matic Yamaha ya. Independen Cirebon. Jadi hanya ada di Cirebon gitu, belum ada di kota lain. Dan kemudian beberapa kota request pengen pakai nama Lentik gitu. Akhirnya kita berubah ADART semuanya. ADART semuanya. Singkatannya semua dirubah, logonya semua dirubah. Akhirnya kita jadikan namanya Ladies Cantik Yamaha Club Indonesia. Karena ada di Indonesia. Ada di Indonesia dan home base-nya, bukan home base, mother chapter-nya ibunya nih ada di Cirebon. Anak-anaknya ada di beberapa kota dan kabupaten gitu, kayak gitu sih. Cabang-cabang ya gitu Kalau deh. di Cirebon sendiri banyak nggak sih Teh yang gabung? Di Cirebon itu dari 48 orang di Cirebon. Dari 28 orang terus berkurang pemutihan, akhirnya sekarang sisa 8. Ada pemutihan juga. Iya, ada pemutihan. Iya, soalnya kalau nggak gitu hanya tertempel nama ya. Kita juga nggak mau wah banyak tapi ternyata kenyataan dikit gitu ya. Jadi mending kita putihin aja, si namanya dihilangkan. Jadi sisa 8 orang sekarang gitu. Gitu. Sisa 8. Sisa 8, iya sisa 8. Dan kalau nambah jadi 9 tiba-tiba berkurang jadi 8 lagi gitu. 8 iya enggak tahu kayaknya. Memang Jadi angkanya udah emang 8 gitu ya. Kayaknya anggotanya udah dipasin gitu, kayaknya pas gitu, nggak boleh lebih kayaknya gitu ya. Iya segitu. Gitu ya, Rek? Gitu. Ada yang mau ditambahin Teh? Ya lanjut. Oh, gue kebanyakan ngomong ya? Gak apa-apa Isir enak. Maaf ya. Enak Maaf dengerin ini ya. Seru. Naluri sebagai penyiar ya. Bukan naluri mama kan kita ngomong. Ini masih siaran gak sih Teh Niken? Siaran masih, alhamdulillah baru mulai lagi, ini minggu ketiga nih kan siaran. Setelah 5 tahun gak siaran, terus akhirnya siaran lagi. Vakum. Ya, vakum cleaner ya kan. Ya, Sempet lama vakum. banget ya 5 tahun. Iya 5 tahun, bener Kak, Niki gue baru sadar, gila 5 tahun ya. Karena dulu sempat kerja di Jakarta, terus pindah ke Bali, iya nikah tuh pindah ke Bali gitu. Terus kan akhirnya balik lagi ke sini, terus corona kan gak ngapa-ngapain, aduh ngapain ya gitu, selain jualan ya, ngapain ya gitu. Apalagi sekarang ini nih bingung mau ngapain gitu, karena kalau mau kerja juga kayaknya usianya udah terlalu tua gitu, mau kerja di mana sih yang nerima gue ya kan, yang tua dan jelek. Biasanya sekarang loker-loker kan ada usia maksimal gitu. Tapi isu juga gak bisa.
graduate. Ya kalau nggak fresh graduate maksimal usia. Iya, Udah gitu maksimal usia 35, yang isunya 36 juga 36 tuh susah. fresh mama. Udah kalau nggak fresh graduate maksimal 35 pasti ini harus S1, S2. Belum menikah. Belum menikah. Pengalaman diutamakan kan. Bukan isu semua. Sama apa lagi siapa yang paling ngeselin? Apa? Berpenampilan menarik. Oh my god. Siapa yang ngomong gitu? Siapa? Ya nggak sih? Kan ini masuk ya, oke. sampai bawah berpenampilan menarik. Ngaca dong Isun. Lempar kacanya. Gak masuk. Bapak, terus kalau misalnya penampilan harus menarik, gue di sini harus di barcode gitu biar menarik gitu. Atau mau di bunga-bunga gitu ya. Berasa pajangan dong Isun ya kan. Jadi siarannya masih nih. Siaran alhamdulillah ini minggu ketiga nih kayak mulai lagi siaran. Radionya di pindah hari ya? Senin. Ah? Radionya pindah. Enggak di situ. Oh, di situ. Masih di situ. Masih di situ karena betah di situ ya. Terus pegang programnya di hari Senin dan hari Jumat aja gitu. Kalau sisanya mah kalau misalnya memang harus nama udaranya masih Nick and Be masih. Iya, Masih Nick and bukan Be. yang salmon lagi ya. Itu kan tahun Jadul pertama. banget. Itu mah udah Tahu kan pertama itu pendengar banget. setia kan berarti dari zamannya gila Nick and ya. Salmon. Iya loh Nick and Salmon. 2009 sampai 2010 itu Nick and Iya, Salmon. iya, 2010 sampai ke sini Nick and Be. Kenapa sih Gitu. namanya Nick and Be? Kan nggak boleh. Kenapa waktu itu harus nama Nick and Be? Karena kan tadinya nih kan mau netepin Nick and Salmon aja terus sampai kapanpun. Tapi kan nggak boleh tuh karena itu kan nama siaran di radio lama gitu. Radio baru harus nama baru gitu. Terus gue bingung nama siapa ya? Mau nama Bunga, Nggak Mawar, pantes. iya perkenalkan DJ Mawar kan kayak Mawar muka gue jelek nih nggak kayak Mawar kan. Melati ntar disangka bunga mati gue, ya kan? Udah kayak korban-korban gitu. Iya. Kan, dipanggil. Mbak DJ siapa Sebut namanya? saja Mawar. Nah kan berasa korban banget gue berapa kali digonta-ganti orang ya kan. Iya dong ya kan kayak gitu nama korban ya kan. Terus gitu apa ya gue tuh nama-nama yang kira-kira ngetren gitu. Oh udah nama Isun sendiri juga ngetren pede gitu kan. Nama saya sendiri bisa ngetren gitu. Tapi apa nih Bang masa cuma hai saya Niken gitu kayaknya Nggak ada embel-embelnya. dilalahnya nih. Dilalahnya Dilalahnya tuh kenal sama Widya. Ah. Widya itu dulu namanya bukan Widya Alberga kan di Facebooknya ada bibinya gitu. Namanya apa ya dia tuh? Apa ada binya ada lebahnya gitu. Tak comot dari Isun. Beli wara-wara. Oh, kirain beli wara-wara. Itu ya biya gue ambil ya namanya. Kenapa sih? Iya gue mesti pakai nama siaran baru kan dia siarannya masih di apa radio apa tuh ya di YouTube Paref lah gue lupa. Ya sekarang udah nggak ada deh radionya. Udah Indah. Indah bukan Indah apa ya? Nggak tahu sebelum lahir sebelum lahir. Belum lahir. Radio apa gitu? Radio tinggi gitu ya. Enggak tahu, gue lupa namanya. Terus bukan Kita FM juga apa? Udah lanjut ya. Sebut saja. Tadi gue suka kayak mimpi-mimpi Iya, kan. sebut aja NN. Kalau inget nanti WA. Iya. Tolong dieditin disebutin lah ya gitu. Terus udah gitu, wait, gue pakai nama lu. Apa sih buat gue siaran, Bi? Oh, Irama ya diambil aja nama kita aja gitu ya. Ya biarin lah. Udah akhirnya namanya Nick and Be. Sampai sekarang Nick and Be semua Nick and Be. Jadi akhirnya tetap namanya Nick and Be walaupun enggak jadinya enggak terkenal sih ya kan enggak viral juga ya kan. Walaupun iya. Taunya Nick and Salmon enggak jadi viral juga walaupun tetap ya gue sih percaya diri aja ntar juga nama Nick and Be itu jadi terkenal ya kan. Ya, Ya, amin. tetap ya pengen terkenal ya udah tua juga. Kayak gitu. Taunya kan Widyanya pindah ke radio gue juga sama. Barengan jadinya. Iya bener. Terus namanya bareng aja. Ganti. Bibi. Terus dia bilang gini, wah nama Isun udah diambil Ira duluan deh kiris ya gitu ya. Udah ya guanya jadi nama apa? Ya Embo ya. Akhirnya namanya Widya Alberga gitu. Gitu ceritanya. Teh kenapa sih diem aja Teh Tira? Nah, coba tanya nama siarannya siapa? Mbaknya siaran. Mbaknya menyeru. Bukan. Oh, bukan. Namanya mbaknya siapa sih sebenarnya loh? Tiba-tiba aja ketemu di luar ya? Iya. Terus dibawa masuk aja ke Mbak, sini maaf ya kasihan. saya lagi syuting nih. Ngapain sih? Gaya sambung banget. Ngapain melu-melu? Ngintil. Balik lagi ke Ladies Bikers nih. Ayo dong Rek. Apa? Ngomong. Gimana? Ceritain tuh cewek-cewek rame-ramean di jalan gitu. Apa sih? Rame-ramean di jalan. Gitu maksudnya yang dirasa tuh apa? Sih, Maksudnya ada diliatin banyak. orang-orang apa? Oh enggak, biasanya kita bikin agenda kayak touring gitu. Terus
apa namanya bakso gitu-gitu sih, lebih ke situ. Touringnya rutin gitu teh? Sebenarnya sih kita nggak ada touring rutin, cuma kita kalau misalnya tiba-tiba ada masalah besar gitu ya, lagi bete gitu kan, cewek suka bete gitu kan. Yuk, terus dia pernah bunuh diri. Iya benar. Jadi lari ke touring aja ya. Jadi kita Selain suka- touring ya ngebanjirin Facebook lah. Dengan air mata. Dengan status-status gitu ya. menangis gitu ya. Aduh. Touringnya jauh-jauh nggak sih selama ini? Kalau nikah sih Terjauh kemana terjauh? kalau nikah sih karena kemarin kan terhalang kerja ya, kerjaan nikah itu yang susah untuk nyari weekend ini susah gitu. Jadi baru sempat touring itu setelah setelah di Cirebon ini gitu. Setelah di Cirebon kembali ke Cirebon itu baru bisa touring gitu. Nah, kalau setahun ini paling jauh ya Yogyakarta, Semarang. Kita Yogyakarta, Semarang ya. Setahun ini nih, tahun 2019 2020 ini baru touring Yogyakarta, Semarang. Kalau dia mah ya udah dari ya kan Udah senior ya kan. Oh iya, Senior. bener ya. Dilihat dari pantatnya doang. Ya. Udah tepos gitu ya? Kebanyakan gimana? Ya kan ngerti kan paham kan ya iya gitu. Semakin tepos semakin jauh gitu. Iya berarti semakin lama perjalanannya. Oh dia udah sampai 0 km sape gitu. Kenapa gue yang jawab sih? Lu lah. Tahu banget kan emang. Iya. Ke Kuningan aja gemeter kakinya. Oh iya dulu iya. Iya. Kenapa tuh? Karena dingin, karena gue tuh gini dulu waktu awal-awal gabung nih ya, sosokan kan, yuk kita bikin klub motor gitu ya. Awal-awal kan dibonceng kan, dibonceng. iya, belum. Dibonceng ikutan belok, ya kan? Ikutan belok, ya kan. Diem kak, diem kak. Jangan ikutan bahaya tau. Oh iya, oke diem. Terus Kaku, pegangan, kaku. belok lagi, iya gitu kan. Motornya belum belok aja udah belok kayak gitu. keduluin ya. Iya. Loh, iya sok. Salah lagi beloknya. Lama banget itu Iya, bener. Gue Kiri. wah ngeri ya kalau itu. Lo ngerasain kan kalau ngebonceng orang Iya. ya kan kadang ada boncenger yang tidak percaya sama ridersnya Iya, kan, boncenger. nggak percaya karena takut kan gitu. Iya. Misalnya ngeliat mobil belok kanan ikutan ke kanan badannya Iya. padahal masih lurus Iya, kan. padahal belok. Gitu. Boy, belum belok aja nanti. Oke, 1 2 3 ya. 1 2 3 belok. Beloknya apa ya? Salah TikTok kan. Iya. Tapi kalian pada mentaati peraturan kan? Oh iya jelas dong. harus. Iya. Karena kita ikut buka Ladies Bikers ini, maksudnya klub ini kan memang salah satunya adalah punya niatan untuk mensosialisasikan sama teman-teman cewek nih, terutama ibu-ibu gitu ya, pokoknya perempuan lah. Enggak ibu-ibu juga. Sih perempuan lah ya. Untuk ya jangan takut kalau di jalan, jangan terintimidasi, jangan merasa ditekan, jangan merasa kayak seolah gue minoritas banget gitu kan, kayak gitu. Takut Gua tuh gitu ya di kecil, jalan. gue tuh bakal digeleng gitu. Kalau ada truk Ngeri ya. klaksonin. Iya, bener kan? Ya kan? Deg-degan iya Di kaget. bypass ya ngerasa gitu gak sih? Iya, ngerasa. Kalau di bypass tuh ya tronton misalnya, boom gitu kan. Kepikir gitu Iya, kan kayak ya. berasa yang Kayak apa? gitu. Kita ngalangin nih, kita ngalangin gitu. Atau minimal dengan motor lain aja. Misalnya cewek nih biasanya kalau lagi ngendarain terus tiba-tiba motor ngebut. Kawasaki kan. Sebutin mereknya. Swing. Wah si boy. Kan gue jadi deg-degan gitu kan. ganteng melihat. Wah, si boy pas berhenti bukan gitu ya. Kan biasanya terbawa motor ya sama helm ya. Nggak kan kadang gitu ada motor yang ngebut dikit, kitanya yang jadi kayak oleng gitu kan. Dan sempat nih kan punya pengalaman ya. Ditinggalin gitu motornya di pinggir jalan. Naik angkot belok. Dulu kayaknya di jalan serem banget sih. Iya, ngeri ya, gitu, ngeri, kayak, serem. kayak bukan buat cewek banget. Terus Gue pernah ditinggalin pinggir punya jalan. pengalaman ya, ada SPG nih, ada SPG. Ceritanya ini kan lagi nunggu di radio untuk pembayaran fee mereka. Terus datang nangis. Kenapa lo nangis? Tadi tuh di bypass tuh ada orang ketabrak gara-gara isun katanya gitu. Jadi dia nggak salah sebenarnya, dia ngejalanin motor biasa. Tapi nih orang tuh ngebut kena spion dia. Kena spion dia jatuh. Ketabrak gitu. Gak salah sebenarnya. Iya sih, kan dianya yang nabrak orang itunya. Cuman shock jadinya kan. Shock, gemeteran, terus nangis sepanjang jalan. Itu mati enggak gitu kan ya. Karena cewek kan gitu kan. Maksudnya walaupun cewek setegar-tegarnya cewek kalau udah ngeliat kayak gitu kan. Kayak gitu kan makhluk perasa gitu. Ngeri ya. Terus kayak gitu kan akhirnya nyampe radio tuh, kenapa lo? Iya nangis. Udah datang langsung minum gitu. Nah dari situ
Oh iya, memang cewek tuh memang masih sekeren-kerennya cewek, seindependen-independennya cewek, setomboy-tomboynya cewek. Kalau dia nggak punya pemahaman soal safety riding, nggak punya keyakinan untuk berkendara yang baik gitu ya, ya akan susah, akan terus ngerasa takut di jalan gitu dan terintimidasi gitu. Nah itulah yang kita punya tugas, makanya kenapa dibuat isinya cewek semua, salah satunya adalah ingin mensosialisasikan bahwa jangan takut di jalan, asal dia sudah siap dari awal sebelum berangkat, harus well prepare gitu, harus safety segalanya, dari mulai intinya harus punya motor itu kan. Kalau nggak punya motor ngapain lo pakai motor ya kan? Mungkin dan Bawa helm doang. lagi ngapain Ira? Gladi resik. Ya udah gak ada. Ospek. Lanjut. Di restik aja. Salah benar-benar bagus ya. Gimana kalau siaran di radio saya ya? Iya, nanti ya. Radio saya dia orang. Jadi bintang tamu ya gantian ya. Gantian ya. Iya, jadi tuh harus well prepare. Jadi pertama ketika mau keluar rumah pakai motor ya memang selain doa sebelum itu dicek. Kadang nih cewek malas ngecek. Bener gak sih? Cuman manasin motor doang, gak ngecek ini bannya kempes gak ya? Bannya kurang angin gak ya? Atau remnya bagus nggak nih? Kan kita nggak tahu. Kadang kan si rem itu sudah tipis karena pas remnya. Jadi pas di rem tuh dalam banget gitu. Terus apanya yang kurang? Misalnya kalau mating, misalnya fan beltnya bagus nggak? Jadi tarikannya masih oke nggak nih? Jadi itu yang harus dicek kan. Nggak cuma dipanasin doang motornya. Termasuk bensinnya ada nggak? Olinya gimana? Kering nggak? Apa bla bla gitu. Karena salah satu dari konten-konten itu tuh yang ketika kecelakaan mungkin jadi penyebab gitu. Nah termasuk kitanya sehat atau enggak, kitanya siap atau enggak, ada urusan apa di luar, terus sudah berdoa atau belum gitu, kayak gitu. Terus tahu enggak kalau mau belok kanan itu harus sen gitu, punya SIM atau enggak gitu. Ya itu sih sebenarnya kayak yang ribet banget ya mau naik motornya, tapi ya minimal memperkecil tingkat kecelakaan itu gitu. Nah kalau itu semuanya udah yakin dan sudah dikerjakan, insya Allah, ya kan, gas aja, nggak tahu kecelakaan apa enggak, jangan, sampai tujuan gitu dong. Ya Allah nggak tahu ya ini kecelakaan atau enggak, bodoh amat. Oh serem, awalnya udah bener ya, ngajarin harus gini-gini. Itu udah perhatiin mengenai, tiba-tiba nggak tahu lah kecelakaan apa enggak, bodoh amat. Kita akhiri saja cara sampai di sini. Aduh, pokoknya ya gitu, minimal harus kayak gitu persiapan ya kan. Sama ini nggak sih Teh, kalau di jalan nih kan Isun ngegojek juga nih, ngojek di luar tuh. Cewek tuh padahal kita udah bener, udah sen kanan bener, tapi tuh nggak diladenin. Jadi kan banyak stigma orang-orang nih kalau cewek tuh kalau sen kanan tuh pasti belok kiri gitu kan. Padahal kita udah bener nih ya sen kanan. Tetap ada yang nerobos gitu loh Teh. Iya gitu. Jadi Isun nih kalau ngojek tuh sen kanan iya, kaki iya, tangan gitu. Iya betul. Kadang orang nggak lihat motor, nggak ngeliat sen motor kadang. Sama nggak ngeladenin tuh Teh. Karena stigma di stigma orang cewek nggak tahu nih mau ngesen kanan, nggak tahu nih belok nggak. Jadi udah aja ada yang tetap nerobos gitu loh di sebelah Isun. Jadi kadang semua kaki juga, kadang ngebonceng orang juga, woi tangannya woi, emang kamu nggak ngesen? Udah, tapi tetep tolong bantuin tangan juga lagi, kayak pengen mabur. Tapi gue dulu pernah diprotes loh Kak, pernah diprotes orang, maksudnya bukan protes orang lain tapi teman sendiri. Lucu ya kalau misalnya udah sen kanan tapi tangan ikutan kaki kita, bukan gitu. Kadang nih orang di belakang kita belum tentu lihat lampu sen, bener nggak sih? Iya belum. Gue aja nih kadang-kadang nggak lihat orang udah ngesen, meskipun dia ketip, harusnya kan secara iya, tapi kan kadang nggak kelihatan, kadang nggak ngelihat gitu, nggak tahu. Malah kadang orang yang mau belok juga nggak pakai ini, nggak pakai sen. Iya. Dan gue takutnya di belakang gue nggak lihat kalau gue udah pakai sen gitu. Jadi makanya kadang kaki ikutan, tangan juga gitu. Kalau gue jadi kayak TikTokan kan. Iya. Iya gerak. Ngomong. Ayo ngomong. Nyanyi aja sok, boleh sok. Tadi udah cek-ceknya tuh nyanyi loh. Nangis gitu. Tapi emang kalau belok juga kaki bisa sih. Iya. Syarat kalau di kita reading gitu, touring, kalau belok itu kaki bisa. Kaki baiknya pakai kaki baiknya gitu. Kalau kakinya panjang banget
Ya derita lo lah. Sampai ke trotoar. Kayaknya mandek gitu ya. Enggak bisa gerak. Itu kalau kalian touring jauh-jauh gitu, cewek semua? Apa Cewek semua. tetap ada cowoknya? Enggak, kayak kita tetap ada cowok. Oh, tetap ada cowoknya. Jadi tergantung misinya. Tergantung misinya. Kalau misinya touring bareng itu sekalian untuk dokumentasi, terus sekalian juga ada misi karena disponsorin, itu berarti harus bawa orang lain. Orang lain itu bisa cewek bisa cowok. Yang jelas sih biasanya cowok. Karena gini, pemahaman kita adalah kalau cowok itu biasanya lebih tahan untuk nggak tidur, lebih tahan untuk begadang lama, stamina-nya lebih kuat gitu. Jadi ketika kita capek di tengah jalan, minimal bisa gantian, kita dibonceng, dia yang bawa motor. Jadi biasanya nih kayak kemarin terakhir itu ke Jogja berempat, lentiknya berempat, tetap kita bawa riders cowoknya 2 tapi 1 motor, jadi boncengan mereka berdua. Jadi ketika kita ada yang capek bisa tukeran tuh, dia bawa motor sayanya di bonceng, tidur. Ditambah, nah itu yang paling berat tuh tidurnya itu. Ditambah nanti mereka mendokumentasikan kita semua berempat nih, kan harus didokumentasikan karena bawa ini apa sponsor kan. Dia yang ngamerain, ngefotoin, videoin, semua tuh tugas dia gitu. Tapi memang walaupun tanpa sponsor juga kalau misalnya kita lagi touring bareng, kalau bisa ada cowoknya, minimal suaminya siapa ikut gitu. Saya enggak berdua. Hah? Saya enggak berdua. Kita berdua maksudnya. Waktu ya Semarang kita Iya, Semarang berdua. Iya, maksudnya tergantung memang tergantung keadaan. Kalau misalnya bisa bawa suami member gitu kan kadang mungkin ada yang nggak paham soal mesin gitu ya. Nah, suaminya siapa biasanya lebih paham gitu. Karena rata-rata yang dilantik itu suaminya memang riders juga sih gitu. Kebanyakan gitu ya. Gitu. Suami orang boleh nggak sih? Boleh. Boleh. Mau dicariin tak suami orang? Jangan sih Teh, jangan yang ada istrinya. Tapi kalau suami orang itu ya biasanya lebih menggoda gitu. Langsung ini di-cut kan orang di-cut loh. Gak boleh tayang dong ini. Ntar gak boleh tayang. Gak usah ini gak usah ada yang di-cut. Jangan usah ada yang WA. Suami orang tuh Ken masih available. Tergantung bayarannya berapa. Anjir, berarti gue dibayar dong. Wanita bayaran. Aduh. Berarti ladies bikers tuh nggak selamanya kayak tomboy gitu-gitu ya Teh? Enggak dong. Ya, enggak. Lu tahu nggak sih ada hijabers yang pakai cadar, itu pakai dress panjang kan kalau cadar. Maaf ya kalau salah nih. Syari itu. Maaf nih kalau salah ya. Ini syari, dia pakainya motor cowok. Fiction. Dari Semarang. Dia pakai cadar sendirian, pakai dress panjang, tapi memang dalamnya tetap celana, tetap harus safety karena motor itu Pak mau nggak mau kita harus pakai celana gitu. Nggak mungkin rok doang dong. Isun dong. Tapi kan dalaman kan, dalaman. Gak pakai celana. Ke angin. Celana dalam. Sandal yang pakai Teh. Tapi celana panjang nggak pakai. Enggak. Ke angin. Mau lihat nggak sini? Ini dari jam berapa di sini? Berarti baunya udah dari yang dari pagi kan belum mambu terasi gitu. Enak ya, semeriwing. Ya berarti asli Cirebon. Oh ya benar. Oh iya benar. Angin gitu kan. Enak dingin ya kan. Untung tadi bener handphonenya nggak taruh di bawah ya. Iya. Kelihatan dong ya kan. Tapi gitu, jadi dia pakai dress panjang, motornya motor cowok, tetap ini pakai cadar gitu kayak gitu. So gitu. Ada kok. Ada ya kan, orang mikirnya mungkin yang tomboy gitu. Iya sih, memang akan terlihat lebih tomboy sih. Tapi ada juga nih member aku nih di Banjar ya kan. Di Banjar dia motornya ada ininya, ada box. Itu kalau touring kemana-mana dibuka nih boxnya, isinya apa coba? Tebak. Catokan. Iya, buat ngeritungin. Curly juga, roll. Make up udah jelas lah. Krim malam, krim siang, krim subuh, krim pagi, krim 7 menit kemudian, krim ada semua. Komplit gitu ya? Komplit sampai ke pembalut segala macam ada semua di situ. Jadi memang cewek banget, sampai setrika kecil kayak gitu-gitu ada. Ada semua di satu box motor. Iya, bukan alat bengkel, bukan ban cadangan. Bukan jas hujan. Isinya make up semua. Terus ditanya mbaknya mau buka salon di mana gitu. Salon keliling jangan-jangan. Salon keliling jangan-jangan ya. Mungkin dia dari salah satu brand ojek yang ada salonnya. Ojek salon. Tapi ini sih memang gitu. Jadi memang nggak semua
sangar gitu ya, sangar. Memang tapi memang identiknya begitu tomboy, sangar gitu ya, gotik. Ya Isun taunya nggak suka dandan kayak gitu loh. Sama sobek-sobek ya kan. Dandan, gitu. males dandan. Soalnya ada temen yang juga kayak gitu juga dari kayak gitu tuh apa? bawa salon apa? Suka bawa salon atau suka nggak pakai celana? Suami orang. Anjir, ngeri banget. Atau kirain suka yang ngewer. Suka touring teh. Oh ya. Siapa sebutin namanya? Siapa tahu mau masuk? Oh iya, bukan di Cirebon ya. Cirebon. Di Bogor. Oh, siapa tahu mau buka lentik di Bogor? Tetap ya buka lentik juga di sana. Ya. Suka ke Cirebon, suka main ke sini motoran sendirian, cewek sendirian. Kabarin lah kabar. Sendirian. Dia belum punya jodoh. Nanti gue kenalin lo cowok. Iya, belum. Mbak Sulis. Gabung di lentik Cirebon. Oh iya benar. Ntar dikenalin sama suami orang. Ke situ mah. Taruh gue cari nomornya dulu. Iya. Kan ini sih cewek-cewek semua nih. Tau kan cewek-cewek lambe-lambenya, suka gibah, touring bentrok-bentrok gitu enggak sih? Bentrok, marahan yang kayak gitu tuh. Tolong jelaskan. Kan cewek kalau marahan gitu, baperan. Karena cewek semua gitu. Ya biasa kalau cewek kalau udah baper ya leave group terus resign. Gitu. Oh, sampai leave group gitu teh. Iya, Terus gabung lagi enggak? Akhirnya gabung lagi, ada yang gabung lagi, ada yang enggak. Ada yang dia gengsi mau gabung lagi tuh gengsi. Itu biasanya ngeributin apa sih? Kalau cewek-cewek ini di ladies apa ya? Soal dihargai atau tidak gitu. Ya nggak sih? Ya kan? Ada yang ngerasa nggak dihargai. Kalau nggak misalnya ya baper aja sih sebenarnya, lebih ke baper. Misalnya kayak kita lagi ngebahas apa terus tersinggung keluar gitu kayak gitu. Atau misalnya dia lagi datang ke Cirebon misalnya nggak ditanggepin gitu, baper. Terus langsung left gitu. Jadi lebih gitu ke baperannya bukan masalah motor. Padahal kita nggak nanggepin bukan karena tidak menanggapi, bukan karena tidak care gitu, tapi kan kebetulan kan lagi nggak lihat grup misalnya, atau tiranya lagi sibuk, atau anak-anak Cirebon lain memang lagi nggak lihat grup gitu ya. Jadi nggak tahu kalau dia ada di sini gitu. Kayak gitu. Gitu. Berarti tambah itu yang bikin ngurang-ngurangin gitu ya membernya. Tiba-tiba jadi 8. Iya. Gitu sih. Tapi ya sebenarnya mah kalau di Lentik sendiri nggak tahu kalau di klub yang lain ya. Kalau di Lentik sendiri kita tidak pernah memaksakan sesuatu gitu. Karena kita semua sadar bahwa kita tuh perempuan. Perempuan itu semandiri-mandirinya perempuan, tetap ada laki-laki yang akan mengatur kita dan jadi imamnya kita gitu. Jadi meskipun kita tuh tomboy, kita ini cewek-cewek yang independen, tetap aja nanti akan ada cowok yang akan mengatur kita gitu kan, sebagai imam secara Islam ya. Nika nggak tahu di agama lain. Nah terus Nika juga nggak tahu kalau di klub lain seperti apa. Kalau di Lentik seperti itu. Jadi ketika misalnya ada urusan keluarga, ya silakan urusin dulu keluarga. Sekolah silakan, pekerjaan silakan. Nggak pernah ada kita terikat misalnya kamu harus touring sekian kilometer, nggak pernah. Kamu harus ketemu sekian klub dulu baru bisa masuk Lentik, nggak pernah. Kamu harus ikutan apa sih kalau itu tuh penggojlogan gitu perpeloncoan gitu ya, perpeloncoan. Nggak ada perpeloncoan. Walaupun memang akhirnya jadinya kebanyakan Lentik gitu kurang care terhadap lentiknya sendiri, karena memang tidak ada penggojlokan itu. Karena sebenarnya kan kalau ada yang seperti itu lebih kitanya jadi kayak aduh gue masuk Lentik nih dulu digojlok-gojlok nih gitu, sayang kalau keluar kan pasti ada rasa kayak gitu. Kita nggak ada perpeloncoan kayak gitu gitu loh, nggak ada perpeloncoan. Jadi siapa aja bisa gabung asal dia gabung gitu boleh banget, diladenin lah. Atau enggak pas awal gabung Isul mau bonceng tuh kan. Ini sebenarnya siapa sih? Dari tadi ngobrol sama kita siapa sih sebenarnya? aku anakmu mah. Jangan diladenin soalnya nggak pakai celana. Nanti pas gabung pakai celana kok. Kenapa sih aneh banget? Iya, orang-orang juga ada dasteran, kamu gak pakai celana panjang kak? Enggak. Ya emang kenapa? TikTok. Ya lu pikir aja sendiri. Nggak enak aja gitu, karena aduh nggak enak sih. Nggak tahu, nggak enak aja, adem. Anjir, adem. Ntar kalau mau gabung di Lentik jadi boncengers dulu boleh nggak sih? Boleh. Nggak mau. Isun kan anaknya manja banget gitu. Tapi pernah naik motor maksimal berapa jam di motor? Di jalan ya? Di jalan. Yang terus-terusan, maksudnya nggak berhenti gitu. Terus-terusan berapa jam? 1,5 jam paling ya. Ya itu udah hitung lama lah ya. Kalau 5 menit itu bentar banget.
Tapi terus-terusan terus jam setengah. Iya kayak ke Kuningan gitu kan, jauh kan lumayan. Majalengka kayak gitu kan udah pernah dong. Ya itu sama aja touring kan antar kecamatan desa kan. Iya, tapi kecamatan desa. Antar kota kabupaten itu. Cirebon, Majalengka, Kuningan. Tapi maunya touring namanya. Tapi mau Kenapa sih dibonceng? Biasanya berapa kilometer? Enggak ya banget anjir. Mau dibonceng dulu gitu. Oh, boleh banget. Noob. Boleh banget. Motornya harus sama ya? Enggak. Enggak. Motor merek apapun. Mereknya Yamaha, variannya bebas. Mau sport, mau matic, mau naked, mau apa boleh. Gitu. Barangkali dari sini baik yang mau gabung. Boleh banget. Hubunginnya kemana? Buka aja IG-nya lentik Cirebon. Lentik _Cirebon. Kenapa sih Cirebon? Kalau lentik Indonesianya lentik official. Untuk lentik Indonesianya. Kalau mau tahu ada chapter mana aja gitu, cari aja di lentik official. Kalau lentik Cirebonnya mah lentik _Cirebon. Ya ampun, seru banget obrolan kita hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih buat para pengguna jalan? Buat Apa ya? cewek, apa kayak? Kalau niken pribadi sih gini, lebih taat aturan deh. Lebih taat aturan. Kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi sih yang mau ngingetin gitu kan ya. Kalau misalnya ngelihat polisi sosialisasi terus kayak gitu-gitu. Ya, tapi kitanya tidak ada kesadarannya, susah gitu kan, nggak akan nyambung jatuhnya. Jangan sampai teorinya berubah pakai helm karena takut polisi. Jangan. Tapi teorinya adalah pakai helm karena di koperasi manapun nggak ada kepala yang dijual. Iya dong. Nggak ada kepala yang dicicil di mana-mana ya, di dealer ya. Manapun nggak ada kepala cadangan. Jadi ketika kepala kebentur dan lupa ingatan itu adalah merugi ya gitu kan. Jadi kita melupakan masa lalu gitu kan ya. Jangan sampai deh kepala kita kenapa-napa, mata kita kenapa-napa, mulut kita kenapa-napa. Kalau tangan masih ada tangan buatan, masa kepala dibuat ya kan gitu. Jadi mindsetnya adalah ketika mau berkendara ya kita harus well prepare, harus persiapan yang baik gitu ya. SIM juga penting. Iya, jangan takut. Banyak nih yang nggak punya SIM. Nggak punya SIM, punya SIM karena takut ditilang gitu. Jangan, itu gue banget. Ini kan lagi ngomongin diri sendiri. Iya, gitu maksudnya. Pura-puranya ini dihapus kan nanti ya? Enggak dong, enggak usah diedit. Langsung aja. Langsung tayang. Langsung banyak sponsor tuh. Sponsor. Kayak gitu sih. Kalau terutama cewek-cewek ya, jangan takut untuk di jalan, jangan takut under pressure di jalan. Bahwa mereka juga manusia yang mengendarai. Mama Dede. Maksudnya jangan takut di jalan. Kalau kita udah persiapannya udah pas, ya udah. Yakin aja dan tetap berhati-hati. Kira ngomong apa nih? Terima kasih Tadi kan sama Takira udah sharing di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita bagi ya. Jangan lupa follow kita berdua di @gue_Nike tetap ya. Lentik _Cirebon ya. Sukses. Terima kasih. Sukses. Jangan lupa dengerin ke siaran ya. Jangan dipotong loh ini, jangan dipotong. Kalau touring ajak-ajak ya. Oh iya bener ya. Mau gabung. Tahun depan ya. Palembang. Ya. Kenapa langsung jauh banget sih? Yang deket dulu kayak noob. Tiba-tiba Palembang. Makasih, sukses ke depannya. Dadah. Makasih. Jiro Lupat, Ngopi Pasti, Fatek Podcast. Yeay.